Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita masih bisa ada sampai hari ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh melewati tahun yang lama dan kita memasuki tahun yang baru. Dan percaya ketika kita memasuki tahun baru ini, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, kita tentu sangat familiar dengan kata-kata ini. Allah juga bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat ini tidak hanya berbicara ketika kita mencintai Tuhan, maka ketidakseimbangannya adalah Dia akan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kata kebaikan dalam ayat ini tidak hanya bicara soal apa yang kita anggap baik. Kita mungkin beranggapan saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan hal baik, tapi pengertian kebaikan yang Tuhan sampaikan di sini justru berbeda. Karena standar kebaikan yang kita tetapkan sangat berbeda dengan standar kebaikannya Tuhan. Tuhan terus bekerja dalam hidup kita seiring pertumbuhan kita di dalam Dia. Di awal pengenalan kita dengan Tuhan, seringkali kita memperoleh mujizat, berkat-berkat, kita memperoleh pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Namun ada kalanya doa kita tidak terjawab, harapan yang kita inginkan tidak terpenuhi. Ada masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Bukankah kita bisa beranggapan bahwa hal yang tidak baik sedang menimpa kita? Padahal sebenarnya Dia sedang membentuk kita, memproses kita untuk menjadi anak-anaknya yang semakin dewasa. Membangun hubungan dengan Tuhan adalah panggilan kita. Di bagian pertama nats kitab Roma berbicara soal panggilan yang harus berkaitan dengan hubungan yang penuh kasih dengan Yesus Kristus. Hal ini bukan sekedar undangan sederhana. Kita dibawa mendekat kepadanya supaya kita bisa mengalami hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Itu sebabnya Yesus datang ke bumi untuk mati bagi kita. Dia datang untuk menyediakan jalan bagi kita. Pemahaman kita yang tidak kuat akan panggilan Tuhan seringnya membuat kita keluar dari panggilan itu. Kita merasa tidak memiliki panggilan itu atau bahkan merasa tidak cukup istimewa untuk melakukan panggilan itu bagi kerajaan Allah. Atau kita merasa panggilan itu sudah basi dan tidak berlaku lagi dalam kehidupan kita. Tuhan punya tujuan yang kekal dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, kita percaya bahwa ketika kita menghadapi proses, menghadapi masalah, ada tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita mengetahui bahwa Tuhan bekerja bersama dengan kita, kita berharap supaya semuanya semudah yang kita pikirkan. Hanya mengasihi Tuhan saja, maka semua yang kita inginkan diberikan. Atau kita hanya butuh perintah yang konkret saja atas panggilan kita. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk beriman dan lebih percaya lagi atas kedaulatannya Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa akan ada hal-hal dalam hidup kita yang sama sekali tidak kita sukai atau tidak akan pernah kita harapkan terjadi, hal-hal yang buruk dan kacau. Ada tragedi, masalah, kematian yang mendera hidup orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena itulah ayat ini memberi kita kepastian bahwa Tuhanlah yang pegang kendali dan hidup kita di luar dari yang kita pikirkan. Tidak peduli betapa sulitnya kondisi kita, kita bisa merasa lega karena tahu bahwa Tuhan tetap bekerja dan merancang segala sesuatu dengan caranya untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaannya. Kemuliaan kekal yang jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Kita mau percaya sama Tuhan bahwa di setiap kehidupan kita mau melangkah di tahun ini, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun kondisi kita mau percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah yang akan pegang tangan kita, Allah yang akan tuntun setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu, setiap anugerah-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami percaya ketika kami mau melangkah, ada tangan Tuhan yang terus pegang hidup kami. Ada Tuhan yang selalu menuntun langkah kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan kami melangkah di tahun yang baru ini Tuhan
dengan tetap terus berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa terus yang akan pegang setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini, kami tetap taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa yang tuntun. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akan melangkah di hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.